Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membongkar iPhone 12 dan kali ini kita akan membongkar iPhone 12 Pro. Oh iya, untuk iPhone 12 Pro ini di kemasannya juga sama seperti iPhone 12, dia nggak ada kepala chargernya. Jadi buat kalian yang bingung pengen beli kepala charger di mana, kalian bisa belinya di online shop saya yaitu di Akmal Riyadi Shop. Karena di sana saya menjual berbagai macam aksesoris Apple original seperti headset, kepala charger, kabel lightning, dan lain-lainnya. Kalian bisa follow di akmalriyadi.shop. Sebelumnya, bagi kalian yang belum nonton video bongkar dari iPhone 12, saya harap kalian bisa nonton dulu videonya melalui link yang ada di atas atau di deskripsi, karena video ini akan berkaitan banyak sekali dengan iPhone 12 yang saya bongkar di video sebelumnya. Oh iya, saya baru sadar varian iPhone 12 dan 12 Pro ini nggak ada antena 5G-nya ya. Karena di handphone tech reviewer di Amerika sana ada varian yang menggunakan jaringan atau antena 5G. iPhone-nya ini warna Pacific Blue, tapi kelihatannya nggak ada warna biru-birunya sih. Menurut saya ini warnanya mirip kayak hijaunya di iPhone 11 Pro. Seperti biasa di sini untuk membuka iPhone kita harus melepaskan dua baut yang ada di bagian bawah handphonenya. Kemudian di sini kita menggunakan suction cup untuk mengangkat LCD-nya. Dan kita bisa masukkan pick atau alat congkelnya dan kita congkel ke sekeliling dari display panelnya. Ingat untuk seri iPhone 12 sekarang ini dia membukanya ke arah kiri ya. Jadi bukan seperti iPhone generasi sebelumnya membukanya ke arah kanan. Di sini handphonenya sengaja nggak saya matikan untuk mengecek apakah panelnya masih bisa bekerja setelah saya buka. Kemudian kita lepaskan seluruh baut yang menempel pada plat pelindung penutup soket-soketnya. Kemudian soket yang paling pertama adalah soket konektor baterainya, kemudian kita lepaskan konektor LCD-nya dan konektor speaker bagian atasnya. iPhone 12 Pro ini menggunakan panel OLED dengan ukuran 6,1 inci dengan kepadatan pixel sudah Full HD. Apple mengatakan di seri iPhone 12 ini mereka sudah menggunakan ceramic shield untuk bagian panel displaynya, tapi di sini unit review punya iColor Service ternyata sudah banyak lecetnya. Jadi sebaiknya kalian tetap menggunakan tempered glass. Dan di sini ada tempered glass dari Famos, dia ini sangat fleksibel dan sangat mudah sekali untuk dipasangnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan oleopropyl coating, yaitu coating yang memberikan efek seperti daun talas, sehingga membuat layarnya menjadi licin dan ini enak banget buat kalian yang suka bermain games. Kalian bisa dapatkan tempered glass ini melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kemudian di sini saya mencoba melepaskan semua baut yang mengikat semua komponen yang ada di bagian bawah handphonenya. Untuk SIM tray-nya ini sekilas dia sama dengan iPhone 12 ya, tapi nanti kita akan bandingkan ketika kita bongkar iPhone 12 dan iPhone 12 Pro-nya secara bersamaan. Dan kemungkinan besar ini bisa kita rubah menjadi dual nano SIM. Dan nanti akan saya konfirmasi lagi kalau memang bisa beneran di-upgrade menjadi dual nano SIM. Untuk buzzer speaker di bagian bawah ini juga sekilas mirip sekali dengan yang punya iPhone 12. Jadi nanti kita akan coba tukar juga dengan iPhone 12 apakah dia akan bekerja juga dengan si handphone ini. Setelah itu masih ada dua baut lagi yang harus kita lepaskan. Dan Taptic Engine-nya ini juga kelihatan mirip banget dengan iPhone 12 yang biasa. Jadi kemungkinan besar dia kompatibel ya, tapi nanti kita coba konfirmasi ulang kalau kita sudah bongkar si iPhone 12-nya lagi. Oke, selanjutnya di sini saya mencoba melepaskan semua konektor atau soket yang masih menempel di motherboard-nya atau biasa disebut logic board-nya. Kemudian ada beberapa baut lagi yang harus kita lepaskan agar kita bisa melepas logic board-nya. Akhirnya logic board-nya bisa kita lepaskan dan lagi-lagi ini sekilas mirip banget dengan yang punya iPhone 12 biasa. Tapi di sini ada tambahan satu soket yang sebelumnya
soketnya ini masih kosong di iPhone 12, dan di iPhone 12 Pro ini soketnya sudah terisi. Dan tadi saya lihat soketnya ini adalah soket untuk sensor lidarnya. Nanti kita lihat juga sensor lidarnya ya. Kemudian kita lepaskan semua baut yang mengikat plat pelindung kameranya. Dan ini dia kamera belakang dari iPhone 12 Pro. Kalau kita lihat di sini untuk konektornya dia cuma 2, tapi kameranya ada 3. Ketiga kameranya ini menggunakan kamera dengan resolusi yang sama, yaitu 12 megapiksel. Yang bagian atas ini adalah kamera utamanya yang sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Sedangkan yang di bawah ini adalah kamera telefoto, dia juga dilengkapi dengan optical image stabilization ya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah kamera ultra wide angle-nya, dia belum dilengkapi optical image stabilization. Kemudian yang ini adalah sensor lidar, jadi lidar ini sama yang ada pada iPad Pro 2020. Sensor lidar ini adalah sensor 3 dimensi yang dapat mendeteksi atau mengukur jarak dan besar suatu benda di depannya. Kemudian ini adalah sensor Face ID yang menjadi satu dengan kamera depannya. Dan kembali secara sekilas, sensor Face ID-nya ini sama yang digunakan pada iPhone 12 biasa. Yang paling kanan ini adalah dot projector, fungsinya untuk menembakkan titik-titik pada muka kita. Kemudiannya di sampingnya adalah kamera 12 megapiksel untuk kamera depannya. Dan yang di paling kiri ini adalah kamera inframerah untuk membaca titik-titik yang sudah ditembakkan oleh dot projectornya. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan baterainya, tapi sayang sekali di sini kita nggak bisa dengerin suara yang memuaskan ketika melepaskan lemnya ini, karena saat saya syuting suara di luar itu ribut banget ya, karena syutingnya saya dadakan di Jakarta. Baterainya ini memiliki kapasitas yang sama dengan iPhone 12 biasa, yaitu 2815 mAh. Untuk housingnya, iPhone 12 Pro ini kerasa jauh lebih berat ketimbang si iPhone 12 biasa, dan yang di bagian tengahnya yang bulat ini adalah wireless charging coil-nya. Oke, nanti akan kita coba bongkar iPhone 12 saya lagi untuk melihat kira-kira komponen apa saja yang sama dengan iPhone 12 Pro ini. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan videonya, jangan lupa subscribe di channel ini, dan jangan lupa follow Instagram saya juga agar kalian dapat informasi terupdate dari saya. Berbicara masalah service Apple device, di sini saya bekerja sama dengan iColor akan membuka cabang iColor di Banjarmasin dan akan buka pada tanggal 11 November 2020 ini. Kalian pasti akan lebih tenang karena teknisinya mengerjakan perbaikannya langsung di depan kalian. Jadi ikuti terus perkembangannya dengan cara follow @icolor.borneo. Oke, saatnya kita merakit kembali si iPhone 12 Pro ini. Semakin kesini, Apple semakin membatasi dan menyulitkan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan atau servis terhadap iPhone mereka. Untuk iPhone XS, kalau kita ganti baterai dengan yang original pun, dia akan tetap terbaca dengan tulisan service. Untuk iPhone 11 series, kalau kita ganti LCD-nya dengan yang original, dia dikatakan Apple bahwa itu bukan LCD original. Dan untuk iPhone 12 ini, ada YouTuber luar yang sudah melakukan percobaan mengganti kameranya, yaitu menukarkan kameranya dengan cara mencopot kamera dari iPhone 12 lainnya. Dan setelah dipasang, ternyata kameranya nggak bekerja. Jadi sebenarnya Apple ini emang pelit banget sih, karena dalam pembelian kita sudah nggak dapat kepala charger, dan perbaikan pihak ketiga semakin dipersulit. Oh iya, lem baterainya ini saya gunakan dari iPhone 8 yang saya potong ya. Oke, di sini semua komponennya sudah saya pasang dan kita tinggal pasang baterainya aja. Oke, selanjutnya kita pasang kembali panel displaynya dan kita akan coba nyalakan kembali handphonenya. Berbicara panel display, jadi jangan lupa lagi lindungi panel display iPhone kalian dengan tempered glass dari Famos. Di sini saya mencoba mengecek fungsi dari semua fitur iPhone-nya, dan di sini iPhone-nya masih bekerja dengan baik. Kita pasang kembali plat pelindung soketnya dan kita pasang kembali panel display-nya ke frame dari iPhone-nya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel saya karena akan ada video perbandingan antara iPhone 12 Pro dan iPhone 12 biasa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.